Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ke-6 ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai block diagram reduction dan juga feedback control system. Nah, di sini saya akan masuk ke contoh kedua setelah minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengurangan atau reduksi dari block diagram sehingga akan memudahkan kita untuk menyelesaikan block diagram yang cukup besar. Seperti di contoh satu sebelumnya, di mana ada di sini ada tiga intersection, kemudian ada tiga feedback yang kemudian akan disederhanakan menjadi sebagai berikut, yaitu di sini ada dua proses, yaitu G2 dan G3 yang disederhanakan menjadi satu, dan tiga buah feedback yang H1 sampai H3 yang juga dijadikan satu di sini dengan nantinya interseksinya itu cuma hanya muncul satu atau junction-nya hanya muncul satu di sini. Di contoh kedua, kita akan ditemukan untuk blok diagram yang lebih rumit lagi, seperti gambar berikut, di mana di sini ada AR yang merupakan input, kemudian ketemu dengan junction, kemudian ada gain 1, di sini output dari gain 1 adalah V2, masuk ke junction lagi, dan outputnya adalah V3. V3 di sini ada dua percabangan ya, ada yang masuk ke G2 dan juga masuk ke junction di sini, junction yang ketiga. Kemudian nanti akan dilanjut, kalau output dari junction ini akan jadi V5. V5 ketemu dengan gain 3 akan menjadi C sebagai output. Dan di sini ada tiga macam feedback, yaitu H1, H2, dan H3. Nah, ini harus kita perhatikan bagaimana cara kita untuk mereduksi blok diagram ini agar menjadi lebih sederhana. Perhatikan langkah-langkah berikut. Sini saya akan coba untuk jelaskan detail satu persatu prosesnya. Dan saya nyalakan. Oke. Yang saya nyalakan dulu pulpen-nya. Oke. Di sini yang harus kita ubah adalah pertama, kita selesaikan dulu yang ada di bagian belakang. Di sini ada beberapa hal yang akan kita ubah. Yang pertama di sini sudah diberi penjelasan, yaitu kita memindah G2 ini yang ada di contoh tadi ya, mungkin sepertinya saya harus memakai ini aja, memakai anotasi. Oke, yang pertama, kita akan memindahkan G2 sini. G2 ini kita pindahkan ke sisi kiri dari titik pick off point-nya untuk membuat sistem yang paralel. Dan kemudian kita juga akan menyederhanakan G3 dan H3. Ini hasil bentuk sederhananya. Kalau misalkan kita lihat di slide sebelumnya, nah di slide sebelumnya di sini kan posisi dari
posisi dari G2, perhatikan posisi G2, G3, dan H3. Di sini, G2 yang ini harus kita ubah, kita pindah, dia posisinya ada di sini, dan juga ada di sini, agar membentuk yang paralel, seperti yang pertemuan sebelumnya. Kemudian G3 dan H3, ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk feedback. Nah, ini dipastikan menjadi bentuk feedback seperti pada slide tadi itu. Itu yang pertama kita selesaikan. Nah, ini akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Ini bentuk yang penyederhanaan G3 dan H3 tadi ya, karena H3 itu merupakan feedback-nya. Kemudian yang di sisi atas ada gen 3, maka akan jadi seperti ini. Kemudian untuk G2-nya di sini, nah ini akan muncul seperti ini. Karena tadi ya, untuk membentuk sistem yang paralel. Nah, setelah ini selesai, kenapa dimulai dari yang sini? Karena di bagian inilah yang bagian paling, istilahnya apa ya, kalau G3 dan H3 mungkin cukup jelas karena dia terpisah. Nah, yang harus diperhatikan adalah untuk yang G1, H1, G2, H2. Kita harus memproses dari yang paling dalam posisinya, agar nanti untuk memudahkan proses reduksi blok diagramnya. Oke, step pertama sudah ya, kita menyederhanakan G3 dan H3, ini clear. Kemudian kita pisahkan G2 menjadi dua tempat untuk kemudian membentuk subsistem yang paralel. Kemudian setelah G2 kita pisahkan seperti ini, nah maka akan muncul ini bentuk paralelnya seperti G2 ini, dan unity ini tadi satu ini ya, dan kita pindah G1 agar masuk bareng dengan G2. Ini ya, G1 yang ini kita jumlahkan dengan G2. Ini kita jumlahkan. Nah, istilahnya jadi ada proses summing gitu ya, karena berlanjut maka akan jadi seperti ini. Nih, G1, G2. Untuk yang ke atas, nah ini, nah karena jadi prosesnya ini ya, dia sebenarnya prosesnya mirip ya. Ini hati-hati masalah tandanya tadi nanti ya. Di sini ini seper G2. Seper G2 ini akan jadi bagian yang ini. Dia ada proses namanya unity ini ya. Makanya dia sini ada plus 1. Terus kemudian yang untuk seperti ini, seperti G2 tadi, akan jadi ini. Nah, kemudian yang G2 dengan H2, yang pertama, yang atas, ini nanti sebenarnya kita selesaikan dulu ya, yang G2 dengan H2 ini, maka akan jadi sebagai berikut. Di sini pertama dikalikan dengan G1, dikalikan dengan G1 akan jadi yang bagian atas ini. Kemudian dia di sini juga akan untuk yang di bagian bawah, nah karena dia feedback maka dia akan seper G1 munculnya. Nah, di bagian bawah hati-hati untuk yang ini. Untuk yang lurus dia masih di atas, tapi ketika dia berupa feedback di bawah untuk kita gabungkan gitu ya. Untuk kita gabungkan maka jadi H2 per G1. Nah, nanti baru muncul di sini H1S. H1S ini yang dari yang ini ya, yang sisa yang terakhir ini muncul di bawah, ditarik lagi. Yang di belakang tetap nggak berubah. Yang ini tadi muncul gara-gara seperti 2 plus 1 dia karena unity, dia selain muter di sini unity-nya. Nah, setelah itu, setelah dapat bentuk yang seperti ini, nah baru kemudian kita bisa menggabungkan. Mana yang bisa kita gabungkan? Ini kita gabungkan, ada proses summation di sini, dan juga ini. Nah, cara penggabungannya, jadi di sini untuk yang belakang, ini tinggal kita, jadi prosesnya akan berlanjut ya. Jadi 1 per G2 plus 1 ini dikalikan, karena ini gen ya, dikalikan G3 per 1 plus G3 H3. Ini langsung jadi 1 seperti ini. Nah, ini hati-hati di sini. Kemudian nanti untuk yang ini, seperti yang di contoh 1 kemarin, ketika di sini ada feedback berkali-kali dan dia feedbacknya sama-sama negatif feedback, maka di sini kita bisa gabungkan. Kita bisa gabungkan dengan proses penjumlahan. Ini prosesnya penjumlahan di sini.
Beda dengan yang ini tadi ya. Kalau sini prosesnya ini di sini kali itu ya. Nah, sudah. Nah, ketika jadi yang seperti ini, maka hasil akhirnya dia ini udah digabung ya. Ini hasil gabungan yang pertama di sisi kanan, ini hasil gabungan yang kedua di sisi yang bawah. Nah, ini yang ini mah tetap ya, yang sebelah kanan tetap. Nah, yang sebelah kiri ini berupa feedback lagi. Maka bisa kita tuliskan sebagai berikut. G1, G2 per, nah ini ya, ada yang harus dipecah ya di sini. Jadi ini kalau misalkan saya tulis ulang ya prosesnya. Saya hapus sedikit di sini. Jadi di sini akan muncul nanti H2 per G1 plus H1. Sebenarnya ini akan dikalikan dengan G1, G2 untuk dapatkan yang posisi denominator ya, yang bawah ini. Nah, ini kalau kita buka kurungnya, maka akan jadi H2, G2 plus H1, G1, G2. Nah, ini G2, H2 atau H2, G2 ini ya, sama. Terus plus G1, G2, H1. G1, G2, H1. Nah, sama persis ya. Jadi semacam ini. Kan masih harus ingat ya teman-teman, kalau misalkan ada ini ada junction, kemudian ada gain tertentu, ada feedback H, negatif feedback dia, maka di sini kalau kita sederhanakan maka akan jadi G plus 1 plus GH. Nah, ini harus diingat-ingat ya konsepnya ini untuk kemudian kita bawa ke sini. Nah, setelah itu, baru setelah ini dapat dua-duanya, baru kita gabungkan dengan istilahnya mengalihkan gain-nya. Baru kita dapat ending-nya, input dan output seperti ini. Nah, seperti itu. Cukup panjang ya prosesnya, tapi tadi ya harus diperhatikan bagaimana cara kita mengubah atau memposisikan setiap blok diagram agar kemudian bisa kita reduksi dan akan memudahkan kita di endingnya untuk mengetahui transfer function secara keseluruhan dari sistem yang kita punya. Oke, nah kemudian kita akan coba saya hapus dulu drawingnya. Oke. Nah, seperti itu untuk menyederhanakan blok diagramnya. Nanti sebenarnya kalau dalam keadaan realnya, nilai G1, G2, H1, H2, H3, G3, itu semua akan ada nilainya, dan kita tinggal memasukkan dalam domain S di sini. Itu untuk reduksi ya. Contoh kedua dari reduksi blok diagram. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah analisis dan desain feedback system. Jadi di sini kita akan diminta untuk melakukan analisis dan juga mendesain sistem yang memiliki feedback seperti itu. Dan di sini kita istilahnya mendesain itu berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Jadi kita tahu bahwa respon sistem itu di sini dapat berupa overshoot, settling time, peak time, ataupun rise time ya. Kemudian dari beberapa parameter ini bisa kita tentukan begitu. Kita ingin nanti punya overshoot maksimum berapa. Nanti dari situ kita bisa tentukan parameter-parameter yang ada di feedback system kita agar memenuhi kriteria tadi. Seperti contoh sebagai berikut. Nah, ini ada second order feedback system. Jadi ada sistem kontrol yang mempunyai feedback order 2. Jadi di sini ada ini ya. Dia order 2 di sini.
Dan di sini model ini bisa dapat memudahkan amplifier, motor, load, dan juga gear-nya. Dan nanti dari sistem closed loop ini akan apa namanya transfer fungsinya. Kalau closed loop sistem transfer fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, kita harus menentukan nih sebenarnya nilai K dan juga A di sini untuk agar nanti dari si transfer function ini memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan. Jadi misalkan K-nya di sini itu merupakan gain-nya dari amplifier yang digunakan. Yaitu di sini perbandingan antara tegangan keluaran dan tegangan input biasanya, karena di sini berupa ada motor, load, dan juga gear-nya. Kalau misalkan K-nya di sini berubah-ubah, maka di situ akan merubah posisi dari poles, karena dia juga berpengaruh di bagian denominator di sini. Jadi dia nggak berperan untuk mengubah gain-nya aja, tetapi dia juga di sini berperan untuk mengubah nanti poles, yaitu berdasarkan akar dari persamaan yang ada di denominator closed loop transfer function ini. Nah, nanti akan ada tiga macam output yang memungkinkan, yaitu ada overdamp, critically damp, dan juga underdamp. Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti kita ingin sistem kita itu memiliki karakteristik yang seperti apa. Oke, di sini akan saya lanjutkan. Nah, untuk nilai K di sini kan nanti tadi persamaannya ya, itu kan K per S kuadrat plus AS plus K di sini. Nah, untuk di bagian poles-nya, kita bisa mencari akar-akarnya. Nah, menggunakan ini rumus ABC di sini ya, yaitu min B per A plus minus akar B kuadrat min 4AC per per 2A. Nah, ini di sini sudah bisa ditentukan bahwa nanti untuk di yang ini, untuk K-nya itu nilainya berapa, kan kita bisa tahu karena A kuadrat min 4K itu harus lebih dari sama dengan 0 di sini. Jadi untuk nilai K-nya itu di sini min A kuadrat per min 4. Jadi K-nya kurang dari sama dengan A kuadrat per 4. Nah, K-nya dengan K-nya sendiri harus lebih dari 0 tadi. Jadi ini syaratnya. Nah, nilai K-nya harus segini dan antara ini ya, kurang dari A kuadrat per 4 dan juga sampai 0 batasnya nilai K-nya karena dia gain. Kemudian agar tadi ya tujuannya agar sistemnya itu real dan hasilnya sebagai berikut polesnya. Ketika nilai K meningkat, maka poles, nah ini harus bisa dibayangkan ya. Di sini teman-teman harus ingat untuk menentukan stability dari suatu sistem, kita bisa melihat dari posisi polesnya. Nah, polesnya di sini kita lihat apa sumbu di real sama imajiner ya. Nah, di sini karena kebetulan pas real semua. Nah, di sini ketika nilai K itu meningkat, K-nya mulai dari 0 tadi ya, menuju ke A kuadrat per 4, maka nilai polesnya itu akan bergerak sejalur dengan sumbu realnya. Jadi dia akan bergerak ke sumbu realnya sampai kemudian, jadi sistem akan masih apa ya, masih dalam kondisi under damp, berarti belum ada damping sama sekali sampai K-nya A2 per 4. Nah, di sini. Ketika ini sama persis ya, gain-nya itu
sama persis keduanya, maka sistemnya itu critically damped. Tadi ya, kita harus tahu kapan overdamped, critically damped, dan underdamped. Nanti yang penting. Nah, underdamped-nya akan muncul kalau nanti muncul yang bagian kompleksnya. Nah, ini nanti akan berubah lagi. Nah, ini nanti untuk mencari yang sisi kompleksnya ketika underdamped. Kalau lebih dari A2/4 ya, tadi kan K-nya harusnya kurang dari A2/4, itu dia akan masih real, kemudian overdamped. Tapi ketika sama persis, dia critically damped. Nanti kalau lebih dari itu, nah itu baru yang underdamped dia. Ketika underdamped di situ, ketika K-nya meningkat, nah ini ya posisinya berubah ya di sini. The real part remains constant and the imaginary part increase. Jadi realnya, bagian realnya, ini yang bagian real, dia tetap nggak akan berubah-ubah, tetapi di bagian imaginary-nya atau yang gampang bilang yang seperti y-axis itu akan berubah atau di sini akan meningkat. Ini ya, kalau misalkan melebihi A²/4, posisinya akan berubah seperti ini, tapi muncul imajiner kompleks di sini. Ketika imaginary part di sini meningkat, maka konsekuensinya adalah peak time itu akan menurun, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik paling tinggi itu akan menurun, dan overshoot akan meningkat. Nah, di sini akan muncul overshoot ini yang mungkin di beberapa kondisi tidak kita harapkan di sini. Settling time-nya remain constant. Maksudnya seperti apa? Mungkin yang perlu teman-teman ketahui, kalau misalnya sistem di sini misalkan dia ada oscillasi, kemudian baru dia konvergen. Nah, ini titik untuk dia sampai ke puncak ini kan lebihnya dia berapa, ini yang disebut dengan overshoot. Nah, di sini overshoot yang kita inginkan itu seminim mungkin, karena nanti kalau misalkan kita di bidang medis, harapannya adanya kelebihan toleransi yang diberikan oleh si alat harus tetap dalam range batas yang bisa diterima sesuai dengan kegunaan si alatnya. Contoh paling ini ya mudah untuk dianalogikan adalah inkubator misalkan. Inkubator bayi, kalau misalkan di sini suhunya terlalu tinggi karena overshoot tadi itu, maka bisa saja membahayakan nyawa si bayinya. Sehingga overshoot yang masih bisa ditolerir oleh sistem, nah ini harus bisa ditentukan sampai berapa persen dari nilai sesungguhnya overshoot yang bisa diterima oleh yang bisa ditolerir begitu oleh si alat. Itu yang harus diperhatikan gitu ya. Dan juga termasuk ini, kalau peak time mungkin di sini tidak terlalu signifikan ya, karena waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik paling tinggi, dia semakin menurun. Otomatis dia berarti butuh waktu lebih cepat begitu ya. Sedangkan untuk settling time-nya atau waktu yang dibutuhkan untuk kemudian dia akan konstan itu tidak akan berubah. Jadi yang berubah hanya tadi ya overshoot-nya dan juga peak time-nya. Seperti itu. Bagaimana cara kita menentukannya? Kita akan coba lihat setelah ini. Nah, di sini ada contoh 3. Bagaimana kemudian kita bisa menentukan peak time, overshoot, dan juga settling time agar kemudian dari sistem itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan di sini ada transfer fungsinya sebagai berikut. Sebagai berikut, jadi ini istilahnya kayak seperti K-nya tadi ya, gain-nya, ini salah satu pole-nya, si A tadi itu. Maka di sini closed loop transfer function-nya dia adalah ini ya, sebagai berikut. Seperti yang tadi ya, closed loop transfer function-nya kalau yang tadi kan jadi begini, plus K. Nah, di sini A-nya itu adalah 5, K-nya itu adalah 25. Nah, oh ini kurang ini K.
per lab. Nah, ini 25 per ini semua. Nah, oke. Setelah dapat ini, kita sekarang bisa tahu nih, untuk nah ini untuk beberapa hal yang kita butuhkan di sini ada peak time, ada percent overshoot, dan juga settling time. Nah, untuk peak time itu rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu P per omega N akar 1 min eta kuadrat. Nah, kita harus mencari omega N terlebih dahulu. Omega N di sini adalah akar dari ini, apa namanya, konstanta yang ada di persamaan di bagian denominator, yaitu akar 25, itu sama dengan 5. Kemudian, nah, kalau ini tadi itu adalah omega N, yang ini adalah 2 eta omega N. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan sehingga kita dapatnya etanya 0,5. Kemudian dari sini kita bisa masukkan, udah tinggal masukkan P per omega N akar 1 min eta kuadrat, hasilnya adalah ini untuk peak time-nya. Percent overshoot, di sini rumusnya epsilon E pangkat min eta P per akar 1 min eta kuadrat kali 100. Ini overshoot-nya. Dan settling time-nya 4 per eta omega N, 1,6 second. Ini kalau misalkan kita lihat ya di sini, jadi peak time atau TP itu sampai di sini. Waktu yang dibutuhkan ya untuk sampai di sini itu adalah peak time untuk sampai puncaknya dia. Kemudian ada settling time. Settling time itu berarti waktu yang dibutuhkan sampai kemudian dia settle di sini ya. Dia apa namanya, yang masih bisa diterima itu berapa itu di sini. Nah ini berarti dia settling time-nya dari awal sampai sini itu berapa second. Kemudian ada overshoot-nya. Overshoot-nya 16,303%. Nah, ini tinggal lihat nanti finalnya dia maksimum berapa. Nah, ini kita lihat berapa persennya di sini. Nah, ini misalkan pakai angka ini. Jadi selama osilasi dia cuma diperbolehkan plus minus 0,02 begitu. Nah, ini adalah parameter-parameter penting yang harus dilihat ketika kita mendesain suatu controller nantinya. Kita lihat sistemnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana kalau kita pakai simulasi MATLAB begitu ya untuk mereduksi blok diagram dari gambar sebagai berikut. Ini mirip seperti yang ada di contoh 1. Mirip seperti yang ada di contoh 1, yaitu di sini ada gain 1, kemudian ada 3 junction, ada G2, G3, dan juga H1 sampai H3. Nah, di sini untuk H1 sampai H3 sudah dan G1 sampai G3 sudah ada angkanya masing-masing di domain S sebagai berikut, yaitu G1 S10, G2S S plus 2 per S plus 10, G3 1 per S plus 2, H1 5, H2 min 2, min 2S, H3 3 per S plus 2. Nah, kemudian kita diminta untuk melihat impuls responnya. Nah, berikut adalah codingnya. Nanti saya akan langsung bawa ke MATLAB ya. Nah, ini sudah saya bawa semua ke sini, yaitu transfer function tadi ya, G1-nya 10, G2-nya S plus 2 per S plus 10, G3-nya 1 per S plus 2, H1 5, H2 min 2S, H3 3 per S plus 2. Nah, dari, mungkin perlu saya buka lagi ya, yang PowerPoint tadi. Nah, di sini G2 dan G3 kita gabung jadi G23, maka itu akan jadi
G2 cross G3, H123 di sini kita gabung. Jadi H1 min H2 plus H3. Seperti contohnya ini ya sebelumnya ya. Nah, ini perhatikan di sini ini minus plus minus. Karena kita nanti pakai negatif feedback, maka ketika digabung jadinya H1 min H2 plus H3. Jadi mengikuti tandanya di sini ya. Kemudian nanti feedbacknya, nah sekarang karena sudah masuk ke feedbacknya G23 dan H123 sudah setelah digabung gitu ya, maka di sini kita pakai perintah feedback dalam kurung G23 H123 min 1 karena negatif feedback. Kemudian kita juga melihat ketika sudah di reduce. Ketika sudah di reduce berarti dikalikan dengan G1. Ini ya, karena G1-nya di luar ya, makanya nanti hasilnya sudah di feedback dikalikan dengan di cross dengan G1 untuk dapat yang final. Nah, kemudian kita pakai step atau impulse juga bisa. Coba aku lagi. Ini kita cek. Nah, coba kita run. Nah, agak lama prosesnya. Nah, di sini bisa kita masih belum proses, sebentar. Nanti bisa dicoba di MATLAB masing-masing dari teman-teman yang ada di kelas ini untuk kemudian melihat bagaimana hasil akhirnya untuk yang sudah diproses. Oh, di sana nanti yang akan saya sampaikan yaitu hasil penggabungan yang berikutnya yaitu H123. Kemudian setelah digabung dengan G23 menjadi G feedback G23.
Kemudian di-reduce setelah dikurangi semuanya. Kemudian kita tampilkan dalam step respon dan juga impulse respon. Nah, ini masih memproses satu persatu dari atas ya. S-nya dulu, oh, Mas kurang titik koma tadi. Ini udah, G-reduce-nya udah, tinggal yang hasil step respon dan juga impulse. Nah, ini merupakan persamaannya yang sudah direduksi tadi. Jadinya sebagai berikut. Bisa juga coba dicek secara manual apakah hasilnya benar seperti ini. Prosesnya agak cukup lama ya. Ini karena laptop saya yang berat. Proses pendistribusian ini tujuannya agar untuk proses ini ya apa kita tujuan untuk menyederhanakan tadi blok diagram yang terlalu rumit. Oh, ini keran semua nih yang tadi kecil tapi belum jalan. Oke. Ini yang step respon dulu. Nah, oh, dia langsung ke tumpuk nih. Dia langsung yang step respon, impulse respon aja yang muncul. Harus kita buat dua. Oh, ini kita coba yang step dulu. Nah, ini step responnya. Ada overshoot sedikit, kemudian dia sudah konstan. Kalau yang impuls, jadinya seperti ini. Dari atas ya dia posisinya kecil.
kita bisa cek nanti sebenarnya dengan hasil hitungan manual apakah benar seperti itu, ataukah ada yang kurang tepat mungkin. Nah, itu bisa kita cek secara manual ataupun menggunakan program seperti MATLAB ini tadi. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.